ditemukan, dianggap benar, sekarang disalahkan. Yang sekarang ditemukan belum tentu juga benar pada masa yang datang. Tapi kalau wahyu tetap kebenarannya maksum, nggak akan berubah selama-lamanya. Sedangkan akal dan ilmu pengetahuan itu sifatnya percobaan dan gampang berubah-ubah, tidak maksum. Dan Allah SWT menyuruh kita untuk melihat alam semesta. Untuk apa? Untuk membenarkan bahwa Al-Quran ini benar, wahyu benar, dan Nabi Muhammad benar. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Fussilat ayat 53. Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran benar, wahyu benar, Allah benar, dan Nabi Muhammad benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan tentang benarnya Allah. Dan apa yang ada di alam semesta menunjukkan tentang benarnya Al-Quran. Dan apa yang di alam semesta menunjukkan tentang benarnya Rasulullah SAW. Dengan mu'jizat-mu'jizatnya Nabi menunjukkan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Yang dengan itu juga menunjukkan tentang hujahnya sunnah. Gak boleh ditolak dengan alasan ilmu pengetahuan. Gak boleh orang menolak sunnah Nabi dengan alasan ilmu pengetahuan. Kalau sepertinya seolah-olah bertentangan, dia belum paham. Tunggu, insya Allah ada yang lebih alim lagi nanti akan mengetahui bahwa ini benar Al-Quran. Dan Al-Quran gak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. As-Sunnah gak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan selama-lamanya. Kemudian yang kelima tentang orang yang menolak sunnah dengan alasan hadis ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada orang menolak sunnah, kata mereka hadis ini sanadnya sahih, kata mereka, matanya bertentangan Al-Quran. Kita tanya mereka, mana ulama ahli hadis yang menyebutkan seperti itu? Mana ulama ahli hadis dan kitab-kitab mereka sejak dulu? Ada tidak dari ulama terdahulu mengatakan sanadnya sahih, matanya bertentangan Al-Quran? Ada tidak? Kecuali orang-orang belakangan aja. Umpamanya ketika disebutkan bahwa menghajikan orang tua menurut syariat dibolehkan. Menghajikan orang tua syariat dibolehkan. Orang tua meninggal, dia belum mampu haji, kita hajikan, boleh. Dengan syarat si anak sudah menunaikan ibadah haji. Atau dia ada uang tapi dia tidak mampu berangkat. Apakah karena sakit, lumpuh atau yang lain, anaknya memberangkatkan. Ini sampai kepada orang tua. Dasarnya apa? Dari Quran. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Dan anak termasuk usaha orang tua. Inna auladakum min kasbikum, kata Nabi. Anak kamu adalah usaha kamu. Ini ada sebagian orang mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat. Dari mana bertentangan? Seperti hadis tadi tentang umpamanya haramnya keledai, haramnya binatang bertaring, kata mereka bertentangan dengan Quran. Quran hanya membatasi 4. Dari mana mengatakan membatasi 4? Sedangkan Nabi mengatakan ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Jadi mereka menolak sunnah dengan apa? Dengan alasan bertentangan ayat. Tidak ada ayat Al-Quran bertentangan dengan sunnah Nabi, nggak ada. Tidak ada ayat, ini kaidah yang harus kita pahami, bahwa tidak ada ayat Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran bertentangan dengan sunnah Nabi. Dan tidak ada Al-Quran dan sunnah yang bertentangan dengan akal manusia. Dan yang keempat, tidak ada Al-Quran dan sunnah yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, selama-lamanya tidak ada. Ini kaidah. Dan disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan saya sebutkan juga dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya sebutkan tidak ada ayat maupun hadis yang bertentangan dengan akal atau dengan ilmu pengetahuan, tidak ada sama sekali. Kemudian yang keenam,
yaitu ada orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Saya bawakan di sini di buku ini di halaman 135 dan seterusnya. Di bab yang ke-6 dan saya bantah di bab yang ke-7. Ya, menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Dan dalil mereka itu lemah sekali. Sangat lemah dalil mereka. Di antaranya untuk zaman sekarang ini Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mereka menolak hadis ahad sebagai hujjah. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah pada zaman sekarang ini. Mereka tolak hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah. Kata mereka akidah harus dengan hadis mutawatir. Hadis menurut datangnya kepada kita dibagi dua oleh ulama. Hadis mutawatir yang banyak riwayatnya dari puluhan sahabat ke puluhan tabi'in, ke puluhan tabi'ut tabi'in sampai tercatat oleh puluhan para ulama hadis. Ada yang ahad itu tidak sampai ke derajat mutawatir. Enggak sampai derajat mutawatir. Yang diriwayatkan dari berapa orang, tapi enggak sampai derajat mutawatir. Dan hadis ini dibagi menjadi 3. Ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Yang masyhur yang diriwayatkan dengan banyak sahabat tapi tidak sampai derajat mutawatir, 3 atau lebih. Sedangkan yang aziz hanya 2 perawi, yang gharib hanya 1 perawi. Di sini gharib. Mereka mengatakan, itu kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah, kata mereka katakan bahwa hadis ahad ini zon sifatnya, sangka-sangka, bukan menunjukkan keyakinan. Dibantah oleh para ulama. Hadis ahad ini memfaedahkan ilmu dan amal. Memfaedahkan ilmu dan amal, dan yakin karena diperiksa oleh para ulama hadis. Dan pada hakikatnya kalau mereka menolak hadis ahad ini sebagai hujjah dalam akidah, berarti mereka menolak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekian banyak. Jadi pada hakikatnya mereka ini hanya mengikuti dzon. Mereka membantah dengan dzon, mereka sendiri sudah masuk ke dalam kata-kata dzon. Dan saya sudah bantah di buku ini, Anda bisa lihat bantahannya dari mulai halaman 155 sampai 159 dan seterusnya, ya, sampai akhir, sampai halaman 169. Dalil tentang wajibnya berhujjah dengan hadis ahad dalam akidah. Saya bawakan dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 122, kemudian surah Al-Isra ayat 36, kemudian surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian hadis Nabi SAW bahwa Nabi mengutus para sahabat untuk mendakwakan akidah, tauhid dan hukum sendiri. Dan kalau kita sebutkan bantahan ini panjang ini, ya, perlu pembahasan tersendiri tentang wajibnya kita berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi ini orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah, pada hakikatnya alasan mereka semuanya lemah, zon alasan mereka. Dan dalil dari Quran jelas banyak bantahan, dan para ulama juga sudah menulis bantahan-bantahannya. Ya, Syekh Al-Albani berapa buku beliau tulis untuk membantah orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Kemudian selanjutnya, yang ke-7, yaitu menolak sunnah karena kejahilan terhadap ilmu hadis. Hingga banyak hadis yang sahih yang didhaifkan. Jadi ada orang menolak sunnah karena kejahilan terhadap ilmu hadis. Jadi ada yang sahih mereka dhaifkan, mereka tolak. Karena apa? Karena kejahilan, karena kebodohan mereka. Dan ini ada, dan sudah dibantah oleh para ulama. Dan Syekh Al-Albani pernah membantah beberapa orang yang mereka mentakhrij hadis, pada hakikatnya hadis yang ditakhrij itu tidak benar, didhaifkan. Seperti hadis Riyadhus Shalihin, sekali banyak mereka ada yang dhaif betul di Riyadhus Shalihin, tapi dibantah, didhaifkan semuanya, padahal menurut jalan sanadnya hadis itu terangkat menjadi hasan.